Segala hormat dan kemuliaan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga, atas rahmat hari baru yang boleh kami alami saat ini. Nafas dengan cuma-cuma Bapa berikan bagi kami. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah bersama dengan kami, dan utuslah Roh Kudus memenuhi seluruh diri kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat pula mengamalkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyakannya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan menggoyahkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, salah satu sikap yang selalu dimiliki oleh orang-orang Farisi dalam kehidupan zaman Yesus pada waktu itu adalah gemar untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka berusaha untuk menjebak Yesus dengan mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Maka bukanlah hal yang baru ketika berbicara antara Yesus dengan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Barangkali kehadiran Yesus juga menjadi batu sandungan bagi mereka. Kehadiran Yesus juga mengancam posisi, kedudukan, jabatan, atau status yang mereka miliki dalam kehidupan sosial bermasyarakat pada saat itu. Dan tepat dalam Injil suci yang baru saja kita dengarkan tadi mengungkapkan tentang hal demikian. Orang-orang Farisi dalam ayat yang ke-18 dikatakan, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus di tengah kehidupan sosial bermasyarakat pada saat itu bukan berarti untuk meniadakan hukum Taurat. Memang aturan atau ajaran tentang hal berpuasa termaktub atau ada dalam hukum Taurat. Tetapi kehadiran Yesus tidak semata-mata untuk meniadakan hukum Taurat. Justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus untuk menggenapi, untuk menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri. Sesungguhnya pada satu sisi orang-orang Farisi tidak menyadari bahwa pribadi Yesus adalah representasi
dari kehadiran Allah. Yesus adalah perpanjangan tangan Allah. Yesus adalah perpanjangan mulut Allah. Yesus hadir di tengah dunia dan di tengah-tengah manusia justru untuk melaksanakan kehendak-kehendak Allah dalam seluruh kehadirannya, dalam seluruh perhatiannya, dan juga dalam seluruh pelayanannya. Maka bagi Yesus ada prinsip utama yang Yesus bawa, ada misi utama yang Yesus bawa, yaitu mewartakan tentang kerajaan Allah yang tentu saja didasarkan atas kasih. Dan kita tahu bersama dalam kehidupan Yesus dan dalam pelayanan Yesus ada juga buah-buah kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus dalam pelayanan-pelayanannya. Sebagaimana yang kita kenal, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Maka yang seharusnya yang dibutuhkan adalah orang-orang Farisi memiliki kepekaan untuk melihat lebih bahwa kehadiran Yesus sesungguhnya adalah perpanjangan tangan Allah. Yesus adalah representasi dari Allah itu sendiri. Ada prinsip baik, ada prinsip baru yang Yesus bawa dalam kehidupan. Hanya saja terkadang hal-hal yang baik, yang positif, yang dibawa dan yang dihadirkan oleh Yesus seringkali berbenturan dengan aturan-aturan yang ketat, yang dipegang teguh, yang dihayati, yang diwujudkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam kehidupan mereka. Namun, walaupun berbenturan dengan aturan, Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan. Yesus tetap memperlihatkan, mengedepankan prinsip mana yang lebih utama dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan harian kita juga, barangkali apa yang kita hadirkan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sosial mungkin juga berbenturan dengan aturan, berbenturan dengan hal-hal lain yang kita jumpai dalam kehidupan harian. Tetapi kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. Ada prinsip baik yang kita bawa, ada prinsip baik yang kita hadirkan dalam kehidupan kita, entah itu dalam kehidupan komunitas, entah itu dalam kehidupan bersama, kapan dan di mana saja kita berada. Barangkali bagi sebagian orang hal itu kurang benar, hal itu kurang tepat, hal itu kurang baik. Tetapi kita diajak untuk tetap setia dan konsisten untuk melakukan, untuk menghadirkan prinsip yang penting itu, prinsip yang utama itu dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh kita bawa, yang boleh kita hadirkan dalam kehidupan harian. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menolong. Tuhan Bapa yang Maha Baik, syukur bagimu atas sebagian sabda yang sudah kami dengarkan bersama. Kami mohon kuatkanlah kami dengan kuasa dan dengan Roh Kudus, agar kami berani dan mampu setia dan bertahan untuk melaksanakan kehendak dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.